Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat brother semuanya ya. Kembali lagi di channel saya Adibil Muhtar ya. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang sempat udah lama ya belum saya lanjutkan lagi karena ada beberapa kesibukan gitu ya, yang memang belum sempat sempat buat konten gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan video bagaimana kita belajar basic Kotlin ya. Eh, Dalam video yang sekarang ini saya akan membuat bagaimana cara membuat project ya di eh, khususnya di IntelliJ ID itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kalau misalkan udah selesai, udah berhasil mendownload, kemudian berhasil menginstalnya, silakan teman-teman buka saja aplikasi IntelliJ ID-nya ini ya, teman-teman. Di sini saya udah membuka ya, teman-teman. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Silakan teman-teman buat dulu project ya. Di sini ada new project. Nanti teman-teman kalau misalkan tampilannya sama seperti ini, silakan teman-teman buka dulu atau klik new project ya intinya. Kenapa kita harus membuat project dulu? Jadi intinya project itu dimana kalau kita mau membuat aplikasi gitu ya, kita harus melaksanakan atau melakukan pembuatan project terlebih dahulu. Jadi intinya yang namanya project di sini itu sebagai wadah gitu untuk nanti aplikasi kita yang berisi dengan program-program itu ya teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah menginstal dan mengklik new project di sini, nah teman-teman silahkan di sini ada kolom name ya teman-teman, silahkan isi nama project teman-teman, itu bebas gitu ya. Di sini saya akan coba misalkan belajar ya. Intinya bebas di sini judulnya. Nah, ini untuk penamaannya bebas juga ya teman-teman, mau misalkan pakai spasi atau misalkan huruf besar atau huruf kecil atau mau dicampur juga nggak apa-apa. Ini hanya sebuah apa ya, nama folder gitu ya intinya. Misalkan di sini belajar Kotlin ya. Oke. Nah, di sini ada apa ya? Kolom locationnya di mana teman-teman mau membuat sebuah folder atau penyimpanan si program kita itu mau disimpan di mana gitu ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini atau di misalkan gitu. Ya, misalkan kalau teman-teman belum ada foldernya, kita buat dulu ya. Misalkan ini belajar Kotlin ya, foldernya. Jadi kita simpan di mana tadi? Nah, di sini ya, teman-teman. Oke, kita oke saja, teman-teman. Nah, jangan lupa di sini teman-teman itu ada language. Nah, di sini teman-teman masukkan Kotlin ya, jangan lupa Kotlin. Oke, kalau ini udah build system IntelliJ ID-nya aja gitu ya, teman-teman, gak usah diganti. Nah, teman-teman di sini ada JDK ya, Java Development Kit. Nah, jadi teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan atau melakukan program, atau mau apa ya, sebelum berlangsungnya isi coding gitu ya teman-teman, melakukan pemrograman, silakan teman-teman ini siapkan terlebih dahulu ya JDK-nya. Nah, di sini saya udah install gitu ya, JDK 17 di sini. Kalau misalkan teman-teman di sini bisa langsung download atau misalkan add JDK kalau misalkan udah teman-teman download gitu ya. Untuk itunya silakan teman-teman lihat video saya yang sebelumnya, bagaimana cara apa ya, menginstalasi JDK tersebut ya. Oke. Nah, di sini kalau udah teman-teman sudah seperti ini, silahkan untuk dilanjut saja di create ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Ini sedang menyiapkan terlebih dahulu atau mendownload ya teman-teman. Untuk cepat atau tidaknya ini tergantung dalam kecepatan internet teman-teman ya. Di sini juga agak lama karena ini kecil ya internetnya. Nah,
Oke, biar lebih jelas kita maximize dulu saja ya teman-teman. Nah, ini ketika teman-teman udah seperti ini ya, sudah terbuat projectnya gitu. Nah, silakan teman-teman di sini ada yang main, kemudian Kotlin di sini ya, teman-teman. Ada juga folder test gitu. Nah, ada di folder src, kemudian main Kotlin. Silakan teman-teman. Oh, ini masih loading ya, indexing dulu, masih index. Ternyata ya ditunggu dulu aja teman-teman ya, biar lancar ke depannya gitu. Oke. Nah, jadi untuk pada video kali ini kita udah melaksanakan bagaimana cara pembuatan project di IntelliJ IDE ini ya untuk belajar Kotlin. Kemudian kita masuk ke apa ya? Intinya sintak dasar gitu ya teman-teman. Yang bekal buat teman-teman yang mau belajar Kotlin, ini sintak dasar yang harus teman-teman tahu terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Oke, ini sepertinya udah selesai ya. Silahkan di sini teman-teman diklik di folder Kotlin ini ya intinya. Kemudian klik kanan ya, new, ada Java class, ada file, teman-teman di sini. Silahkan masuk di pilih klik ini ya, Kotlin class atau file. Nah, silakan teman-teman di sini ada banyak pilihan juga ya. Nanti kita kedepannya mudah-mudahan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi videonya apa itu class, apa itu file, apa itu interface ataupun shell interface, data class ya, enum juga di sini. Ya, untuk mempelajari sintak dasarnya terlebih dahulu itu kita mulai di file dulu ya, teman-teman. Silakan di sini teman-teman mau melakukan atau mau kasih nama filenya itu apa gitu ya. Di sini saya akan beri nama misalkan tutorial ya. Misalkan tutorial. Nah, untuk penamaan ini alangkah lebih baiknya gitu ya, lebih bagusnya biar kita tahu mana itu nanti variabel atau misalkan ini nama kelas atau apa gitu ya. Silakan teman-teman untuk di sini kasih nama filenya itu dengan diawali huruf kapital ya, huruf besar di seperti ini ya. Oke. Nah, untuk penamaan cukup sampai di sini dulu aja, gak usah pakai titik format KT atau apa gitu. Nanti akan otomatis dibuatkan juga gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, udah seperti ini. Silakan teman-teman nanti masuk di pengkodingan ya teman-teman, bagaimana kita akan mengimplementasikan pemrograman sintak dasar pertama ini ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman buat dulu function main ya. Jadi contoh di sini biasanya ada shortcut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada shortcut otomatis seperti ini, silakan teman-teman klik Control Space aja gitu ya teman-teman, seperti ini. Nanti akan dibuatkan secara otomatis ya. Nah, untuk sintak dasarnya itu ada function main. Function main ini dimana atau yang disebut dengan main di sini yaitu metode utama ya untuk menjalankan suatu nanti statement atau pemrograman yang ingin diimplementasikan di sini gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu ngasih statement-statementnya itu di dalam function main ini ya teman-teman. Oke, kita contoh misalkan salah satunya yaitu print. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan print line atau misalkan print doang itu nggak apa-apa. Nanti perbedaannya antara antara garis baru atau meneruskan garis itu ya teman-teman, nanti outputnya gitu ya. Oke, contohnya seperti di sini print print line ya. Ya ini ya udah ada shortcutnya gitu, bisa teman-teman klik di situ. Nah, kita akan belajar memasukkan apa ya, teks terlebih dahulu gitu ya. Jadi dimana teman-teman kalau mau memasukkan teks itu harus ditandai dengan tanda string. Di antaranya tanda string di sini itu ada kutip dua ya teman-teman. Oke, contohnya
Misalkan nama saya Adibil. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini bisa kita coba jalankan dulu ya teman-teman. Nah, untuk menjalankannya silakan teman-teman bisa mengklik yang ini ataupun misalkan di sini ada yang namanya ini run ya. Silakan kita lihat dulu teman-teman. Nanti sebelum lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Oke, sedang compile dulu. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Nah, di sini ada output apa yang kita tulis nanti di di sini di program kita itu dengan perintah print line ya. Nama saya Adibil. Nah, di sini akan muncul ya sebagai outputnya di Java misalnya ini. Oke, itu kalau kita memasukkan perintah print line. Bagaimana kalau kita memasukkan perintah print gitu ya. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini. Print, kemudian kita enaknya kalau misalkan di Kotlin itu nggak perlu buat kelas dulu ya teman-teman. Nggak kayak di Java gitu. Kalau teman-teman udah mempelajari Java itu ya ketahuan lah. Lebih simpel di Kotlin gitu ya. Dan di sini juga teman-teman nggak perlu memakai titik koma ya. Jadi intinya bukannya tidak apa ya, diwajibkan tidak memakai, tapi bisa memakai titik koma. Jadi itu pilih-pilih lah teman-teman mau mau pakai titik koma ataupun tidak juga. Di sini enaknya tidak terjadi error ya teman-teman. Nah, misalkan di sini nama saya Debil, kemudian kita kasih perintah lagi print ya teman-teman. Oke, kemudian kita kasih tanda string lagi ya teman-teman. Di sini print misalkan nama kepanjangan saya Mukhtar gitu ya teman-teman. Nah, ini akan melanjutkan garisnya itu barisnya di sini ya teman-teman. Jadi baris di awal gitu. Misalkan di sini kita kasih atau di sini nih kita kasih spasi ya biar nanti kelihatan. Oke, kita jalankan dulu ya teman-teman. Oke, kita run. Nanti hasilnya antara perbedaan print sama print learn ya teman-teman. Nah, kalau print itu akan melanjutkan di sini teman-teman seperti ini ya. Nama saya Adebil, kemudian dari perintah baris yang kedua ini muhtarnya itu akan outputnya sebaris dengan yang perintah di atas gitu ya teman-teman. Jadi nama saya Adebil Muhtar. Nah, kalau perbedaan yang tadi print line itu akan menjadi kita membuat garis baru atau di enter gitu ya intinya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya perbedaannya Kak antara print sama print line gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk sintak dasar bagaimana kita menghasilkan output terlebih dahulu ya pada layar teman-teman. Oke. Nah, adapun untuk tahap yang kedua itu teman-teman kita mulai masuk ke penggunaan variabel ya. Intinya tanpa mengimplementasikan tipe datanya secara langsung seperti ini gitu. Jadi kita intinya kita wadahi dulu ya implementasi tipenya itu. Misalkan contoh kita buat ya ini kita hapus dulu aja teman-teman. Misalkan di sini kita buat file nama gitu ya. Kemudian jangan lupa pakai tanda string ya teman-teman. Misalkan file nama Adibil gitu ya. Kemudian var misalkan umur gitu. Misalkan di sini ini umur gitu ya karena kita mau kasih intinya angka gitu ya teman-teman secara konstan gitu ya. Nah, misalkan umur 17 deh ya biar lebih mudah gitu teman-teman. Oke. Nah, baru di sini kita akan kasih implementasi yang kita udah wadahi itu ya tipe datanya kita print di sini ya.
misalkan pakai pakai print aja, jangan pakai print ya. Oke, kita kasih ini tanda string, misalkan nama apa ini, mengganggu ya. Nama saya misalkan nanti. Nah, di sini kita jangan pakai apa ya, intinya tanda $, seperti ini teman-teman. Kemudian kita panggil ya, tadi variabel tadi nama. Nah, di sini akan ada oke. Kemudian kita dan usianya, misalkan langsung langsung saja ya, kasih tanda dolar ya, $, kemudian panggil variabel umur. Oke, sama tahun. Jadi itu hasilnya akan mengambil eh, nama ini, nama saya Adibil ya, yang udah dikasih variabel di sini nama, kemudian dan usia 17 nanti, 17 tahun ya. Oke, kita jalankan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, pasti mungkin akan ada pertanyaan, jadi apa itu val, apa itu var ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita jelaskan gitu ya, kalau kita mau kasih tipe data val gitu teman-teman, jadi perbedaannya kalau variabel yang menggunakan val itu, variabel tersebut itu bersifat konstanta atau nilainya tidak bisa diubah gitu ya teman-teman. Sedangkan variabel var di sini ya, itu nilainya bisa diubah gitu intinya. Nah, untuk pemahamannya sampai sekian segitu dulu ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Nama saya Adibil. Nah, ini ngambil nama dari variabel nama, kemudian dan usia 17 ya, ngambil dari variabel umur. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dapat dipahami ya. Mungkin untuk sekian untuk video kali ini, apa ya, sintak dasar yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan kita akan berlanjut di video yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga teman-teman bisa dapat memahami ya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.